Oke, terima kasih. Selamat datang kembali di channel Sahabat Tabu Bulun. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menunjukkan kepada kalian semua ada hal yang menurut saya cukup menyentuh, cukup mendasar yang membuat hati saya agak terpanggil ataupun timbul keinginan secara refleks untuk mengabadikan sebuah momen yang menurut saya ini adalah sebuah momen yang sungguh luar biasa, hal yang mustahil bisa dilakukan dengan keadaan fisik yang dimiliki oleh beliau pada saat gambar ini saya ambil. Sebelumnya saya mohon maaf kepada semua pihak yang menonton video ini, terlebih kepada keluarga dari beliau yang ada di video ini maupun kepada beliau sendiri, yang mana saya telah dengan lancang mengambil gambar ini tanpa terlebih dahulu minta izin dari beliau maupun keluarganya. Adapun motivasi yang ada pada saya pada saat pengambilan gambar ini, sebenarnya saya hanya ingin memastikan, saya ingin menjadikan momen ini sebagai satu hal yang berharga untuk saya sebagai motivasi ataupun pembanding atas apa yang saya miliki dengan yang beliau alami pada kondisi saat pengambilan gambar ini. Untuk lokasi pengambilan gambar ini saya gambarkan diambil di kota Seribu Dolok, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Tepatnya saya tidak perlu merinci hal itu karena saya anggap itu bagian daripada privasi orang yang ada di dalam video ini. Secara kebetulan pada saat saya tiba dalam satu kegiatan di tempat ini, untuk kedua kalinya saya bertemu dengan beliau ini. Pada pertemuan pertama dahulu saya pernah menegurnya. Saya pikir beliau orang yang secara fisik normal seperti pada umumnya, namun ternyata walaupun dengan melihat dari paras wajahnya yang cukup bersih, rapi, dengan memakai kacamata, saya pikir beliau dalam posisi yang normal sebagaimana pada umumnya. Namun ternyata di luar dugaan saya, beliau adalah seorang tunanetra, tidak bisa melihat juga tidak bisa mendengar. Pada pertemuan kedua di bulan Oktober 2021, kembali saya bertemu dengan beliau di tempat yang sama. Namun saya lihat beliau datang dari sisi taman, dari sisi kebun di samping rumahnya, yang membawa goni sebagaimana di video pada awal ini. Secara spontan saya berusaha untuk mengambil telepon seluler saya dengan maksud dan tujuan adalah untuk mengabadikan momen yang sedang terjadi di hadapan saya pada waktu itu. Adapun kegiatan yang sedang dilakukan oleh beliau ini adalah merapikan tanaman yang ada di sepanjang jalan menuju rumah mereka yang kebetulan posisinya ada di perbukitan. Sebagaimana terlihat di gambar ini, posisi beliau pada saat ini tepatnya membersihkan dedaunan yang sebelumnya telah dipotong, dipangkas barangkali oleh beliau sendiri. Saya tidak melihat bagaimana dia melakukan pemotongan terhadap bunga maupun tanaman yang ada di sepanjang jalan ini. Namun yang terlihat pada saat ini adalah beliau sedang berusaha
memetiki satu persatu daun maupun ranting dari tanaman yang sebelumnya telah dia potong. Beliau begitu teliti mengambil satu persatu daun-daunan yang ada di antara batang tanaman tersebut. Dan saya pastikan hampir tidak ada yang tertinggal kecuali di daun yang kecil. Artinya beliau cukup teliti untuk melakukannya. Ini yang membuat saya cukup salut dan terkejut dengan keadaan keterbatasan beliau yang tidak bisa melihat maupun mendengar. Beliau bisa merasakan dan mengenali, membaca, melihat apa yang ada di sekitarnya itu hanya dengan pikirannya, dan merasakannya hanya melalui tangannya. Dan itu dilaksanakan dengan cukup baik. Hampir boleh dikatakan kalau orang awam yang secara sepintas melihat dia sedang melakukan aktivitas ini akan dianggap sebagai orang yang dalam posisi normal. Artinya bisa melihat dan bisa mendengar. Namun ternyata pada saat video ini diambil, beliau tidak dalam posisi bisa melihat maupun mendengar. Itu yang saya lihat dan saya ketahui di lokasi. Terbukti beliau tidak menyapa saya, walaupun menjawab saya walaupun saya tegur pada saat ada di lokasi. Kemudian mengenai pekarangan rumahnya sendiri tergolong cukup baik ya, cukup baik karena dipenuhi tanaman yang dengan berbagai macam jenis dari sepanjang jalan menuju rumah sampai di sekitar rumah mereka. Ini membuat saya cukup nyaman, dan lokasi rumah sendiri pun ada di tempat yang lebih tinggi daripada rumah di sekitar. Jadi cukup strategis lah untuk sebuah rumah yang ditata dengan taman yang demikian baiknya. Saya berusaha mengambil momen-momen dari beliau memetik di bawah sana sampai ini bagian terakhir, sampai bunga-bunga yang menurutnya mungkin tidak perlu dipotong. Beliau berusaha untuk mengambil daun-daunan yang sudah mati di ranting-ranting pohon tersebut. Sampai sebegitu detailnya dia bisa membedakan mana bunga, mana daun yang mati. Ini yang buat saya satu hal yang luar biasa. Hanya dengan bantuan tongkat yang terbuat dari kayu, beliau bisa melakukannya, membantu beliau berjalan secara perlahan-lahan untuk melangkah di tempat ini. Boleh kita lihat ini jalan tidak rata ya, ada gundukan-gundukan kecil karena memang posisinya ada di pinggir jalan ya. Ini beliau sedang merencanakan untuk membuang sampah itu ke tempat di mana beliau telah siapkan sebelumnya. Nah, ini mobil ini sebelumnya tidak ada di tempat ini. Mari kita lihat bagaimana reaksinya saat mobil tersebut menghalangi langkah beliau menuju ke tempat yang sebelumnya. Ya, dia bergeser karena ada sandungan. Oke, melangkah terus. Ya, ya, tujuannya ada di sebelah kiri. Ya, mungkin di sana ada tempat pembuangan sampah ya, untuk dijadikan kompos. Dia bisa melakukan kegiatannya secara mandiri. Oke, kemudian dia melangkah bantuan dari orang lain. Saya pikir ini menjadi satu hal yang luar biasa.
dengan keterbatasannya dia bisa melakukannya secara sendiri. Tentu ini menjadi satu motivasi atau satu pukulan buat saya yang dalam posisi normal tapi banyak mengeluh akan sulitnya kehidupan ini. Oke, kemudian kelak ini menjadi motivasi buat saya. Terima kasih, salam dari saya, sahabat Tampu Bolon.